Tuhan, selamat pagi, selamat Paskah bagi kita sekalian. Judul dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Jangan Kecewa. Kekecewaan adalah penyakit rohani orang percaya. Memang kecewa dapat dialami oleh siapapun dan dimanapun. Banyak orang mengira hal ini biasa saja, tetapi sebenarnya ini merupakan taburan dari si jahat. Banyak juga yang menyangka bahwa kekecewaan itu bersifat sementara, sebab jika didiamkan akan hilang dengan sendirinya. Tetapi apakah itu merupakan kebenaran? Tentu tidak. Saudaraku, kekecewaan itu harus diselesaikan dengan cara yang benar. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 adalah kisah tentang Yesus yang menampakkan diri pasca kebangkitannya kepada dua orang murid yang sedang berada dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus. Kita membaca beberapa ayat dari ayat ke-13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ternyata murid-murid ini ketika mereka sedang berada dalam perjalanan, mereka sedang diliputi suatu kekecewaan, kekesalan yang begitu luar biasa sehingga mereka berjalan dengan wajah yang sangat muram. Mereka benar-benar kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Mereka benar-benar kecewa tentang kematian Yesus. Sehingga setelah mereka menanti selama 3 hari, mereka tidak melihat Yesus bangkit. Lalu mereka kembali ke kampung halaman mereka di Emmaus. Sebenarnya saudaraku, mereka sudah mendengar ada isu tentang kebangkitan Yesus. Tetapi karena yang menyaksikannya adalah wanita, pada masa itu kesaksian wanita itu tidak dapat dipercaya. Itu sebabnya ketika mereka melihat Yesus tidak bangkit setelah 3 hari, maka mereka langsung kembali ke kotanya dengan diliputi kekecewaan yang begitu luar biasa. Sangat bisa dimaklumi saudaraku mengapa murid-murid ini begitu kecewa. Bagi mereka Yesus itu adalah segala-galanya. Yesus itu kebanggaan mereka. Bahkan Yesus itulah kehidupan mereka. Tetapi apa yang mereka lihat adalah justru Yesus mati dengan cara yang paling hina. Disalibkan dan digantung dengan beberapa penjahat. Bahkan dikatakan mayat Yesus dicuri oleh orang lain. Maka mereka benar-benar mengalami kekecewaan. Kita melihat saudaraku apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang ketika dia mengalami kekecewaan dalam kehidupannya. Kita belajar beberapa hal dari murid-murid ini. Yang pertama saudaraku, ketika mereka mengalami kekecewaan, dikatakan mereka itu pergi meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu selalu berbicara tentang bait Allah, berbicara tentang persekutuan, berbicara tentang ibadah. Biasanya orang-orang yang mengalami kekecewaan, mereka akan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, bahkan persekutuan dengan sesama umat Tuhan. Itu sebabnya ada firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya, terlebih lagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Yang kedua, apa yang biasa dilakukan orang ketika mereka mengalami kekecewaan? Dikatakan murid-murid ini kembali ke Emmaus, kembali ke tempat mereka yang lama. Ini berbicara tentang kembali kepada hidup yang lama atau kebiasaan yang lama. Ini adalah ciri orang yang kecewa, yaitu hidup dalam kehidupan yang lama. Yang lebih parah saudaraku, kekecewaan ini seperti penyakit menular.
ia akan menyeret orang lain untuk juga sama-sama merasa kecewa dengan kekecewaan yang dia alami. Itu sebabnya sangat bahaya kalau kita menyimpan kekecewaan. Seorang ayah yang menyimpan kekecewaan, seisi rumah tangganya bisa mengalami kekecewaan. Jadi kalau tidak langsung kita atasi secepat mungkin dan dengan tindakan yang benar, maka kekecewaan ini seperti virus yang dapat merusak seluruh kehidupan keluarga kita. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika murid-murid ini mengalami kekecewaan? Saudaraku, mereka meninggalkan apa yang sudah mereka percayai. Artinya, orang yang kecewa, sering mereka itu keluar dari rencana Allah atau panggilan Allah untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kita melihat ujung dari kekecewaan mereka adalah bahkan mereka tidak dapat menyadari kehadiran Yesus yang datang mendampingi mereka untuk berjalan dengan mereka. Kekecewaan menutup mata mereka untuk dapat mengenali Yesus. Inilah dampak yang paling berat dalam kekecewaan, yaitu tidak peduli dengan kehadiran Tuhan, bahkan mata rohaninya menjadi buta. Kita bersyukur memiliki Allah yang sangat baik. Apakah Yesus meninggalkan mereka? Tentu tidak, saudaraku. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita berada dalam kekecewaan. Yesus ada dalam kekecewaan kita. Saat kecewa memang selalu kita menyangka bahwa Yesus tidak peduli dan merasa hidup kita sendiri. Tetapi sebenarnya tidak, saudaraku. Sadari bahwa Yesus selalu ada. Ya. Yesus selalu mengingatkan firman-Nya. Yesus selalu peduli dengan apapun kondisi kehidupan kita. Bahkan sekalipun kita melupakan Dia, tetapi Dia Allah yang tidak melupakan kita, tidak pernah melupakan kita. Dia Bapa kita yang sangat baik. Yesus melalui Roh Kudus selalu berusaha untuk mengingatkan, untuk menyadarkan kita bahwa kekecewaan kita itu tidak benar. Ya, kekecewaan kita terhadap Allah itu sebenarnya sangat tidak beralasan. Sebab Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah, itu Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah lalai dan gagal dalam menepati setiap firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekecewaan? Lukas pasal 24 ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Untuk mengatasi kekecewaan, saudaraku, undanglah Yesus. Seperti murid-murid, saudaraku. Murid-murid itu mengundang Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Bahkan dikatakan mereka itu sangat mendesak Yesus agar mau tinggal bersama mereka. Artinya mereka dengan sungguh-sungguh, dengan bertekun, mengupayakan supaya Yesus berkenan ada bersama-sama dengan mereka. Allah itu begitu senang, saudaraku, jika kita dengan sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengan Dia. Sebab Dia juga adalah Allah yang sangat mengasihi kita dan Allah yang sangat rindu suka bersekutu dengan umat-Nya. Undanglah Yesus masuk ke dalam hatimu, maka Ia akan membuka mata kita untuk kembali dapat memandang dan melihat penggenapan dan keajaiban firman Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana murid-murid mengundang Yesus masuk dalam rumah mereka,
Maka mata mereka dicelikkan, hidup mereka dipulihkan, dan mereka kembali masuk dalam rancangan Allah, menjadi saksi untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, apapun yang engkau alami saat ini, undanglah Yesus masuk ke dalam hatimu, maka Ia mencelikkan mata rohanimu, memulihkan hidupmu, bahkan memakai hidupmu menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan